Ada satu kata yang menurut gue lebih berat daripada kalah. And that word is hampir. Karena kalah itu dengan segala rasa sakitnya, at least itu udah selesai. Lo terima, lo marah sebentar, and then you move on. There's a finish line. Tapi hampir itu beda. Hampir itu, there's no finish line. Dia gak ngegantung ya. It stays in your head. Lo puterin momen itu berulang-ulang terus. Satu penalti, one quarter, one decision. Dan lo mikir, what if? Dan musim ini di 3 tim yang gue ikutin itu, it all ended the same way. Bukan kalah yang biasa, tapi almost. Good evening and good morning. How was your weekend? Gue Naka. Dan this is the Overtime Analyst, tempat di mana kita akan unpack cerita dan juga storyline behind the score. 3 cerita yang just finished. Dan menurut gue itu belum selesai dibahas. Karena pas semua orang udah pindah ke turnamen berikutnya, justru di situ biasanya gue baru mulai ngelihat dengan lebih ke zoom in ya. Jadi ini tentang almost, hampir. Sebelum masuk ke tim-timnya, gue mau jelasin dulu kenapa gue milih tema ini buat episode pertama. It's quite easy buat bikin konten soal tim yang menang. Highlightnya udah pasti ada. The champion lift the trophy, it's done. Tapi buat gue, tim yang hampir itu justru lebih banyak ngasih bahan buat dipelajarin. Karena itu ada di titik dimana a team stops right before the finish line. Di situ biasanya kelihatan apa yang kurang. Dan 3 tim ini yang bakal gue bahas ini menarik karena almostnya mereka itu beda-beda, di momen juga yang beda. Yang satu itu almost karena mereka terlalu muda. Yang satu itu faktor hampirnya itu karena rapuh dan baru kebuka at the wrong moment. Dan satu lagi hampirnya itu dengan cara yang paling nyangkut karena mereka udah ngelakuin almost everything right, and they stop right before the finish line. 2 sports, 2 diantaranya dari NBA atau basket, satu lagi dari bola, the same team. Dan di akhir gue bakal naruh mereka in a, I guess, tier list. Nanti bakal gue ranking how it affected me and also both personally and objectively. Dan ya, gue juga bakal nilai seberapa berat dan nasib mereka ke depan. Mulai dari San Antonio Spurs dulu. Di episode primer gue udah cerita kenapa gue ngikutin mereka. I want to have balance. Satu tim di East, satu tim di West. Dan Spurs itu menarik karena mereka lagi ada di fase development with a clear choice. They got almost everything right with their rebuild until now. Wembanyama udah mulai mateng, dan waktu itu gue bilang gue gak nyangka musim ini mereka bakal ada di stage itu di NBA Finals. Dan karena musim ini Spurs masuk ke final sejak 2014, their young core bisa bawa tim itu ke panggung paling besar di NBA lebih cepat dari yang
anyone could have predicted, tapi mereka kalah 4-1 in the end. But jangan fokus ke angka 4-1-nya, karena kalau lo lihat their 4-1 loss, mereka itu selama series itu their 4-1 loss, lo bakal kira mereka diajar. Kalau misalkan lo nggak ngikutin, lo bakal ngira they were not dominant, the Knicks were the better team. But it was the opposite. Gue membacain sesuatu. Ini adalah keunggulan terbesar Spurs di tiap game series itu. Game 1, mereka sempat unggul 14 poin. Game 2, unggul 12. Game 3, unggul 12. Game 4, unggul 29 poin. Mind you, itu adalah the largest margin in NBA history, and they broke it, but they lost. In game 5, they were up 16 points. 5 game, di all those games Spurs sempat mimpin. Mind you, itu nggak tipis mereka mimpinnya. And they still lost. Karena ini bukan cerita tentang tim yang nggak cukup bagus. Tim yang nggak cukup bagus nggak akan bisa unggul 29 points in an NBA final. This is a story about a team yang cukup bagus buat membangun keunggulan, tapi belum bisa cukup buat mempertahankannya. Dan itu pertanyaan yang sama sekali beda. The question is not why were the Spurs bad. The question is kenapa tim ini bisa bikin keunggulan di setiap pertandingan but can't close it out even one game, even 2 games, just one. For me, mungkin jawabannya cuma satu, I guess experience buat closing out the game. Gue pikirin apa yang sebenarnya terjadi pas sebuah tim unggul di Q4 in an NBA final. Nonton pasti beda. Lawan mulai naikin intensitas, mulai gambling di defense, mulai ngambil resiko. Di momen itu yang nentuin bukan lagi siapa yang lebih bertalenta, yang nentuin siapa yang tenang, siapa yang udah pernah ngerasain momen itu sebelumnya. Dia tahu gimana dia menghandle-nya. A young team doesn't have that. Bukan karena mereka kurang bagus, tapi karena pengalaman nutup closing out the game itu yang di basket tuh nggak bisa di draft, nggak bisa dilatih, dan juga you can't buy that unless you bought a veteran, then you can. Itu cuma bisa didapat dengan you own that, you have experienced that moment, you lost and you come back again. Wemby selama series ini makin nunjukin he's just not a scorer. Dia juga jadi anchor defense, dia jadi playmaker, karena dia juga jadi alasan kenapa Spurs bisa bangun keunggulan-unggulan itu. His talent is real, tapi talent yang bikin lo unggul 29 poin itu beda sama the maturity yang bikin lo pertahanin those 29 points. Dan itu yang belum mereka punya. And one more, kalau lo perhatiin pattern ini, kalau kejadian sekali, it's a coincidence. Twice, it's unlucky. Tapi kalau itu kejadiannya 5 games in a row, itu yang harusnya dibedah lagi, dan itu harusnya dicek for the off season. Itu PR mereka sebenarnya. Dan justru karena itu agak structural, itu bisa diperbaiki. Itu jadi bahan experience buat Spurs buat musim depan. How to close out the game, how to close in an NBA final. Dan sebagai salah satu tim termuda yang pernah nyampe sana. Tahun depan those young cores itu balik lagi dengan 5 game pengalaman nutup yang menyakitkan ada di kepala mereka. Ironically,
itu aset paling berharga buat mereka. Jadi buat gua, rumusnya Spurs adalah hampir yang paling sehat. 3 tim yang bakal gua bahas itu pahit, iya, still healthy, not toxic. Karena menurut gue ini bagian dari proses belajar, and you need to have those experiences, losses, and you should hold on to that tim muda yang gak bisa closing out ini, because I guess next week kita bakal bahas ini lebih dalam. Tapi sekarang gue mau pindah ke tim yang nasibnya agak kebalikan sama Spurs. Kalau San Antonio terlalu muda, the next team itu justru yang almost got everything right, sampai satu hal yang kebuka di momen yang paling salah. The Boston Celtics. Celtics ini, they come into the season tanpa Jason Tatum hampir sepanjang musim. Tatum ngerobek ACL di playoff sebelumnya, dan recovery dari cedera itu makan waktu hampir 1 musim. Jadi tim yang baru juara di 2024 ini harus jalan tanpa their best players in months. On top of that, mereka juga kehilangan beberapa pemain, salah satunya Jrue Holiday, Kristaps Porzingis, Luke Kornet. Mereka cabut itu karena Boston Celtics ada di second apron, jadi biar dapat I guess leluasa financially wise. Jadi mereka harus ngelepas nama-nama itu. So imagine, you lost your superstar, you lost your key pieces in the rotation, dan lo berharap buat tetap competitive di East. Most people, me included, bakal mikir it was not Celtic season. Gue juga waktu awal ngerasa kayak udah lolos playoff aja udah bagus. Tapi what happened was mengejutkan, at least, karena di akhir musim mereka berhasil dapat second seed with 56 wins. 56 di tahun yang harusnya jadi tahun bertahan. And ya, di bagian ini yang menurut gue layak buat dipelajarin itu taktiknya dari Mazzulla di musim ini gimana, karena dia nggak cuma bertahan, dia itu juga he's building something. Dia kasih waktu buat pemain muda, apalagi baru kedatangan Hugo Gonzalez itu yang paling kelihatan banget, dan ini bagian menurut gue layak dipelajarin. Joe Mazzulla's basketball, his I guess philosophy, karena dia nggak cuma bertahan, dia kasih waktu buat pemain mudanya. Di mata gue, as rookies itu dapat menit yang signifikan, yang akhirnya bisa bikin each of their traits itu bersinar. Contohnya kayak Sam Hauser ataupun Pritchard itu sampai akhirnya bisa menangin champion trophy. Tapi dia selain itu juga ngatur rotation dengan rapi, dan dia kasih kontribusi juga buat other stars like Jaylen Brown, Derek White, musim ini juga Peyton Pritchard. Performanya pada naik semua. Terus kayak Namis Keita, Luka Garza itu they fulfill their roles di situ. They also nutup lubang-lubang besar yang tinggal di front court after. Dan selama regular season itu it works, dan itu berjalan, it works, even beautiful. A team yang harusnya in a gap year malah jadi favorit buat masuk ke final
pas itu mereka di second seed, my prediction went up to, I guess, ya bisalah lolos sampai Eastern Conference Final. Terus ditambah pas bulan Maret Jason Tatum balik. Setelah dia balik, Celtics menang 13 dari 16 pertandingan. Makin optimis gue. Semuanya kelihatan it fell in the right places. Superstar pada balik, tim udah solid, good momentum. It all lead to just good ways. But in just 5 days, it all fell apart. Round 1 of the playoffs, again the 76ers, musuh bebuyutan Celtics. Walaupun sempat unggul di seriesnya 3-1, dan di satu kemenangan lagi bisa lolos. Dan secara historically, comeback dari 3-1 itu very rarely happens, tapi I guess Lady Luck was not on Celtics side. In the end, the 76ers won the series. Musim ini juga jadi kekalahan kedua. The first, pertama kali dalam sejarah modern franchise, Celtics kalah 3 game beruntun dan their season ends di kandang sendiri. Sayangnya Tatum di game terakhir juga nggak ikut karena ada masalah di lutut katanya. Now, I got you the background. Sekarang gue mau bedah kenapa, how did it happen. Karena ini bukan sekedar mereka kehabisan bensin. Ingat, gue bilang tadi, tim yang hampir itu kelemahannya kebuka. Sepanjang musim, kelemahan terbesar Celtics itu kedalaman di front court setelah ngelepas pemain-pemain besar itu. Itu kemasking sama Keita dan Garza yang mainnya cukup bagus, cukup available buat nutupin lubang-lubang itu selama lawannya nggak punya dominant center. Tapi emang apesnya aja sih, Embiid centernya itu balik lagi, dan itu juga jadi game changernya juga di selama series ini. Selain itu juga Nambis kita juga kejebak foul trouble, and those two combined yang akhirnya bikin Celtics itu jatuh di ronde pertama di playoff ini malah kebuka di momen yang paling gak expect sih. Inilah bedanya almostnya Boston sama almostnya San Antonio Spurs. Spurs itu runtuh karena mereka muda, jadi mereka belum punya sesuatu. Celtics runtuh karena mereka rapuh di satu titik, jadi mereka kehilangan sesuatu yang baru kerasa pas titik itu ditekan. Struktur yang sanggup berdiri selama 10 bulan itu ternyata bisa runtuh in just 5 days. Jadi tapi ya gitu, itu bisa jadi pelajaran, itu bisa jadi PR buat I guess off season sama trade deadline nanti. And kita lihat gerakan-gerakannya nanti di off season gimana buat Celtics. Dan menurut gue itu yang pelajaran yang lebih nyeremin daripada ceritanya Spurs. Karena kalau ceritanya Spurs itu soal nunggu waktu, tapi kalau ceritanya Celtics, lo bisa main sebagus apapun in those 10 months in a regular season, tapi in the end lo gak bisa, itu akan runtuh juga in the playoffs. It won't mean shit. And the question for them di off season itu mungkin itu nanti akan kita bahas in a future episode. Now I would like to shift my focus ke sebuah tim yang kalau gue jujur hampirnya itu almostnya itu paling nyakitin for me personally, because it involves my first team, Arsenal. Buat kalian yang udah denger episode 0, Arsenal itu adalah titik awal gue Beckham's jersey, and tim yang bikin gue jatuh ke sepak bola. Jadi cerita ini for me, I will not put my analyst hat, I will put my
uh, had for as a fan. Dan di musim ini buat Arsenal, musim yang harusnya jadi puncak segalanya, they won the league after 22 years, 2 decades, akhirnya kebayar. For me as an Arsenal fan, gue akhirnya bisa ngerasain itu dari jauh, dan ini momen yang dinanti-nanti sebenarnya. Secara musim, statistically ini a huge success, tapi after that Arsenal nggak berhenti di Liga Inggris karena mereka juga sampai ke final Champions League. Their first final setelah 2006 ya, yang sama Uri itu ya, di final inilah almostnya mereka dimulai. Finalnya lawan PSG di Budapest, dan Arsenal they start out strong di menit ke-6. Trossard nutup upaya clearance yang akhirnya bolanya jatuh ke Kai Havertz, dan Havertz lari masuk dan akhirnya ngegolin, dan Arsenal unggul tuh di final Champions League selama 50 minutes. Setelah itu Arsenal nunjukin kenapa sepanjang turnamen ini mereka dikenal tim paling defensif di Eropa. Throughout all the campaign mereka cuma kebobolan 6 gol. Di 90 menit final itu lini belakang mereka dikomandoin Gabriel sama Saliba. They were great, tackle demi tackle, block demi block. PSG dibikin frustrasi. Kvaratskhelia, Doué, Dembele itu nggak kelihatan selama itu. Walaupun pada akhirnya shots on targetnya di akhir-akhir lumayan banyak itu, tapi after Dembele juga udah turunin. But di menit 64, one moment Mosquera ngejatuhin Kvaratskhelia di kotak penalti, dan itu akhirnya bikin seri. Dari situ pertandingannya ya stalemate banget sih, dari extra time yang akhirnya ujungnya ke penalti, yang akhirnya ya pada tahu kalau Gabriel itu nggak bisa closing out, dan akhirnya PSG menang adu penalti. They were the champions again, dan Arsenal tim paling defensif di Eropa, itu tim yang pulang dari Budapest dengan tangannya kosong. Nah, kenapa hampirnya Arsenal itu beda dari dua tim yang terakhir? Because the Spurs and the Celtics, lo bisa nunjuk apa yang salah secara struktural. Spurs were a young team, no real veteran experience, dan Celtics rapuh di front court. Itu ada sebab struktural yang bisa lo analisis dan lo perbaikin. Tapi Arsenal, I guess this is the bias in me yang ngomong, they almost did everything right until the last second. For 120 minutes, they were doing what Arsenal could do. Go all out on defense pas udah unggul. Tapi kayak after that, kayak ya nyesek juga sih kalah di situ. Itu jenis hampir yang paling susah gue cerna. Gak ada mereka harusnya main begini. Mereka mainnya udah benar kok. Margin antara juara Liga dan Raja Eropa buat Arsenal musim ini on paper between a kick. Dan justru yang bikin gue mikir, for 22 years gue nunggu gelar Liga yang akhirnya gue dapet, but at the same time we're this close at the top of Europe. How can one season we can be triumphant and unfinished at the same time? So buat gue, almostnya Arsenal bukan tentang kerapuhan ataupun ketidakmatangan, tentang cerita yang almost perfect and how it
a few centimeters itu bisa ada di kepala lu for all of your life. Oke, welcome to the Overtime Verdict. Dan karena ini episode pertama, gue bakal kenalin cara kerjanya. So, in each episode, gue bakal naruh storyline itu yang udah gue bahas in a tier list. Tier list ini gue bakal pakai 2 ukuran karena menurut gue I guess metric itu nggak cukup buat nangkep graspnya almost itu. The first metric itu kita nengok ke belakang, jadi kayak seberapa berat rasa hampirnya itu. Ini lebih ke sakitnya ya. Dan ini kayak ya tier list biasalah, dari I guess S tier sampai F. S itu hampir yang paling nyakitin, dan F itu yang paling enteng. Dan the second metric itu seberapa bisa kita nyembuhin ini soal nasibnya. Jadi gue pakai 3 kategori, cured by time, cured by surgery, and cured by nothing. Okay, let's put those 3 stories of this week into the verdict. For the San Antonio story, gue kasih tiernya dulu deh. Cured by time, berapa sakitnya, I guess C tier. C tier karena hampirnya Spurs itu paling enteng dibanding duanya. Iya, pahit. Those 5 games yang lo nggak bisa closing out itu sakit. Tapi you can cure it, and itu bisa di cure dengan, tapi ada rasa sehat di dalamnya. Ini learning experience yang benar, kekalahan yang masuk akal buat tim semuda itu. Lebih ke sakit yang lo tahu bakal jadi pelajaran. Dan tiernya cured by time itu karena obatnya sih cuma 1 ya menurut gua. It's just patience. Terus yang course itu bakal mateng, masalahnya juga akan hilang sendiri. Kalau gua jadi fans Spurs itu gua bakal patah hati sure, tapi there's still next year, dan dimana I guess mereka akan lebih matang dan lebih mature dengan experience kegagalan ini. Next I got Boston. The Boston story, I guess grade-nya itu A, dan tiernya itu cured by surgery. Karena menurut gue ini I guess sakit beneran. Selama musim lu udah unggul, even sebelumnya lu udah unggul 3-1, tapi after that telah kalah jadinya. First time in franchise history, and itu kekalahan yang harusnya nggak terjadi sih. Rasa hampirnya itu jauh lebih berat daripada yang Spurs. Lu udah tinggal 1 kaki sih, tapi semuanya buyar. But ya, itu sakit sih. Tiernya cuman cured by surgery, not worse, karena it can be fixed in the off season, tapi kayak still need some surgery and error. Nasibnya masih jalan lah. Asli ada Arsenal, ini kayak cured by nothing. Grade-nya juga sakitnya S tier, karena dia satu-satunya yang dua-duanya udah mentok di ujung, tapi kayak karena udah penalti udah 50-50, you just have to have luck most of the time. Dan inilah ironi yang jadi inti dari seluruh sistem ini. Makin gampang sebuah kegagalan, dan inilah kenapa Arsenal jadi cerita paling kejam di episode ini. Dia satu-satunya tim yang udah tinggal dikit lagi itu. Grade S buat sakit paling maksimal. You got the dominant domestic, you got the league title setelah 22 tahun, terus di malam yang sama
lo hampir jadi juara Eropa, tapi harus berhenti karena satu penalti yang melayang. Itu almost itu, it will haunt you for the rest of your life. Dan tier buat kedepannya ya cured by nothing, karena you can't go back to that anymore. Spurs bisa matang, Celtics bisa ditambal, but Arsenal, they did everything right until the last second. Yeah, what can you do? Lo nggak bisa bilang perbaikin ini karena nyaris nggak ada yang salah. That's my read on those three stories. Mungkin lo nggak setuju, buat lo belum lead 3-1-nya Celtics itu lebih parah daripada yang Arsenal. That's a strong argument. Ya, yeah. Kasih tahu di komen or DM. Next, itu ada segmen of the clock. Ini lebih ke segmen yang kayak ngasih tahu soal update sama upcoming episodes, I guess. Sama little personal update from me. Paling update-nya itu cuman I guess this episode itself, episode ini yang lagi lo denger, ini gue butuh waktu lama banget buat sampai ke titik ini. Gue udah planning lama banget, nyusun formatnya, bikin mau bahas apa, gimana cara ngomonginnya, dan the recording itself, sampai ke tahap editing. Gue jujur take berulang, banyak versi yang gue buang, banyak malam yang ya udah nggak sampai ke publish. Jadi ya buat gue ini agak sedikit ironis karena gue habisin satu episode penuh ngomongin tim yang hampir, padahal show ini sendiri sempat lama banget berhenti di hampir jadi, hampir siap, hampir mengudara. And finally, beneran ada dan beneran lo dengerin the first episode of The Overtime Analyst, akhirnya mengudara juga, dan itu rasanya lega. Dan gue cuma mau bilang thank you, makasih udah ada di sini buat episode pertama ini. So that was the first episode of The Overtime Analyst. 3 tim, 3 cara berhenti yang berbeda-beda. San Antonio Spurs yang terlalu muda buat nutup, Boston Celtics yang rapuh di titik yang salah, dan Arsenal yang ngelakuin almost everything right tapi berhenti because of one kick. Dan mungkin itu yang sebenarnya bikin olahraga tuh nyangkut di kepala kita. Bukan tim yang menang, tapi yang hampir. Yang hampir itu malah yang bakal stay di pikiran kita. Dan minggu depan kita bakal balik lagi ke salah satu one of my thoughts dari episode ini. Di awal episode gue bilang kalau Spurs itu gagal nutup karena mereka muda. Nah itu gue mau kulik lagi lebih dalam. Karena ternyata ada tim muda lain lagi yang gak bisa nutup selain Spurs. Dan kalau kita kulik lebih dalam, it's a whole different case. But that's for next week. Itu dulu buat episode hari ini. Gue bakal balik lagi di minggu depan, dan makasih udah nemenin gue duduk di episode ini. Don't forget to follow the socials. Itu ada di @theovertimeanalyst, di itu handle-nya. Terus ya itu ada di Instagram, TikTok. Leave a like di Spotify ini, leave a rating, leave a comment also for me to improve. Kalau misalkan lo ada topik-topik, glad to have it. Itu kelihatannya kecil, tapi buat show yang baru mulai, it means a lot. See you in the next one.